Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Baik anak-anak, sebelum ibu absen, ibu akan menanyakan kabar. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Terima kasih bu anak-anak. Ibu akan absen dulu. Ayu Maira, tadi Isra, Iya. Amilna, Hadir. Lutfi, Hadir. Amira, Dela, Fajira, Marlina, Hadir. Naila, Hadir. Rasifatun, Hadir Bu. Sahwatun, Rido, Hadir. Hesi, Hadir. Nuratun, Hadir. Ayu, Najwa. Ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua anak ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Siapa yang ingat? Iya, apa materi kita sebelumnya, Amira? Deskripsi. Deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menuliskan suatu objek, tempat, orang atau peristiwa secara detail. Teks ini menggunakan kata-kata yang hidup dan imajinatif untuk membantu pembaca membayangkan objek atau peristiwa yang dijelaskan. Iya. Alhamdulillah, tepuk tangan buat teman kita. Ada yang tahu hari ini materi kita tentang apa? Silakan Isra. Teks prosedur. Iya, silakan. Teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan suatu tindakan atau tugas. Teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara membuat sesuatu, melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu masalah. Iya, tepuk tangan buat teman kita. Nah, berarti hari ini kita masuk ke teks prosedur. Jadi apa kaitannya antara kedua teks tersebut? Salah satunya adalah teks deskripsi, pondasi dari teks prosedur. Ya. Kemudian pengenalan alat dan bahan sebelum memulai suatu prosedur. Seringkali kita perlu memperkenalkan alat dan bahan. Contoh mau kita buat memasak. Tentu harus ada alat dan bahan. Ya, seperti contohnya seperti itu yang akan digunakan. Disinilah teks deskripsi berperan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang alat dan bahan tersebut. Misalnya dalam resep masakan yang dijelaskan tadi, kita akan menemukan deskripsi tentang jenis tepung, ukuran tepung atau bentuk pisau yang digunakan. Contoh misalnya kita memasak nasi goreng, ya pasti ada alat dan bahan. Apa kira-kira alat dan bahan untuk masak nasi goreng? Nasi, kecap, Ya alatnya kompor, ya terus sendok goreng, pisau untuk memotong alatnya. Kemudian itu
keterampilan berpikir kritis, kreatif. Teks prosedur membantu siswa untuk mencegah masalah membuat keputusan. Dengan mengikuti langkah-langkah dan suatu prosedur, siswa dilatih untuk berpikir secara logis dan sistematis. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Profil Pancasila yang biasa kita nyanyikan. Silakan anak berdiri. Perbedaan antara cerpen dan teks prosedur. Cerpen apa anak? Mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Siswa dapat mengubah ketika cerpen menjadi teks prosedur. Kemudian siswa mengembangkan sikap berpikir kritis dan kreatif sesuai dengan profil Pancasila. Ya, di sini dijelaskan sedikit. Tugas kita hari ini mengubah teks cerpen menjadi prosedur. Cerpen itu kan sebuah cerita. Jadi tugas kalian menguraikan cerita tersebut, merubah jadi teks. Prosedur ini pasti ada yang namanya alat, bahan, cara pembuatan, itu teks prosedur. Ya, jadi dari sebuah cerita uraikan penjelasannya masuk ke dalam teks prosedur. Ubah dia menjadi alat, bahan, dan cara pembuatan. Contoh ibu kasih tahu, contohnya cara membuat nasi goreng. Kalau dalam cerpen, cara membuat misalnya masak nasi goreng ceritanya. Jadi pertama di situ kan jelaskan, misalnya ceritanya si Ani ingin memasak nasi goreng. Dia harus mempersiapkan alat dan bahan seperti nasi, kecap, misalnya saus, kemudian pakai sosis, penyedap rasa dan sebagainya. Itu ceritanya. Tapi tugas kalian di sini menguraikan cerita tersebut menjadi teks prosedur dan cuma menuliskan alat, bahan, kemudian cara membuatnya. Paham kira-kira anak-anak? Paham. Selanjutnya ada pertanyaan di sini. Pernahkah kamu melihat orang memasak? Pernah. Siapa biasa kira-kira yang paling sering masak di rumah? Ya. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan untuk memasak? Kira-kira apa saja alat dan bahan untuk memasak? Iya. Iya. Apalagi ini yang biasa yang masak pasti tahu.
boleh bolu. Otomatis semua pakai langkah. Campurkan tepung terigu misalnya dengan 3 butir telur. Kemudian kocok-kocok, itu yang disebut dengan langkah. Paham kira-kira? Kemudian penjelasan materi sebelum kita membahas mengubah cerpen itu sudah dijelaskan tadi caranya. Sebelumnya apa itu cerpen? Cerpen juga kalian sudah tahu. Cerpen adalah cerita pendek, sebuah karya fiksi yang menceritakan kisah pendek dengan alur yang lengkap. Alur apa saya? Jalan cerita. Alur dibagi menjadi 3. Apa saja? Alur. Pertama maju, mundur, campuran. Ya. Kemudian teks berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu, itu teks prosedur. Sudah? Jadi mengapa mengubah cerpen menjadi teks prosedur? Kenapa? Kemudian meningkatkan apa tujuan kita mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur? Itu tujuan kita apa di sini? Yang pertama, meningkatkan kemampuan menganalisis teks. Siswa dilatih untuk menemukan urutan kejadian, tujuan dan detail penting dalam sebuah cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kemampuan menulis. Siswa belajar menyusun kalimat perintah yang jelas dan ringkas. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang struktur teks. Siswa memahami perbedaan antara naratif dengan teks prosedur. Jadi kamu tahu yang mana cerita, yang mana prosedur. Karena cerita punya langkah sendiri, prosedur juga punya langkah tersendiri. Sudah paham kira-kira? Ya. Di sini ada langkah-langkah mengubah cerpen menjadi prosedur. Ada yang pertama, harus kita pilih cerpen yang tepat. Yang kedua, identifikasi tujuan dan langkah-langkah. 3, ubah kalimat menjadi kalimat perintah. Yang keempat, tambahkan detail yang perlu, kalau perlu ada penambahan. Kemudian yang kelima, periksa kembali teks prosedur. Setelah kita pahami, setelah kita ubah, kita periksa kembali jawaban kita, betul atau tidak. Udah. Untuk lebih jelasnya pemahaman bagaimana cara langkah mengubah cerpen menjadi prosedur, ada video yang harus kamu tonton. Coba kita perhatikan sama-sama videonya di sini. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Untuk itu kita lihat tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran hari ini memahami cara mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Manfaat teknik ini berguna untuk membantu dalam pembelajaran bahasa, pemahaman instruksi, dan pengembangan keterampilan menulis. Pengertian dasar cerpen, cerita pendek yang biasanya fiktif, mengandung plot, karakter, dan tema. Teks prosedur, teks yang memberikan instruksi atau langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas atau mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah dalam mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. 1. Baca dan pahami cerpen, meliputi identifikasi plot utama dan detail penting, dan catat aktivitas yang dilakukan oleh karakter. 2. Pisahkan aktivitas jadi langkah-langkah dengan cara uraikan setiap tindakan yang dilakukan karakter dalam urutan kronologis, dan pastikan setiap langkah jelas serta dapat diikuti. 3. Tambahkan detail dan penjelasan, sertakan alat, bahan, dan tips yang relevan. Berikan informasi tambahan yang memperjelas setiap langkah. Baiklah, untuk selanjutnya akan disajikan sebuah contoh praktis. Disajikan sebuah kutipan cerpen. Ani bangun pagi, membuat sarapan, dan berangkat ke sekolah. Selanjutnya dirubah sebuah teks prosedur menjadi: 1. Bangun pagi saat alarm berbunyi. 2. Pergi ke dapur dan siapkan bahan sarapan.
3. Masak sarapan sesuai resep. 4. Nikmati sarapan. 5. Bersiaplah untuk berangkat ke sekolah. Nah, bisa terlihat dengan jelas kan perubahannya. Tip dan trik mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. 1. Jelas dan spesifik, pastikan instruksi mudah dipahami. 2. Gunakan bahasa sederhana, hindari penggunaan kata-kata kompleks. 3. Visualisasi, gunakan gambar atau diagram jika memungkinkan untuk memperjelas langkah-langkah. Selamat mencoba dan mempraktikkan dalam latihan. Bagaimana sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa pahami, mari kita melaksanakan latihan dan diskusi. 1. Latihan, berikan petikan cerpen lain dan mintalah peserta didik mengubahnya menjadi teks prosedur. 2. Diskusi, bahas hasil latihan dan berikan umpan balik. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur melibatkan pemahaman cerita, identifikasi aktivitas, dan penyusunan langkah-langkah yang jelas. Itulah pembelajaran hari ini tentang mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam literasi. Anak-anak, dari video itu kira-kira sudah paham? Paham ya. Jadi nanti ibu akan membagikan kelompok. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Silakan berdiri anak-anak. Biar semangat, biar semangat. Udah? Coba sekarang langsung kita nyanyi sama-sama. Udah? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kemudian satu lagi, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tangan semuanya. Kira-kira sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Kalau gitu, ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membagikan 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 auditory atau yang mendengarkan, kelompok 2 visual, dan kelompok 3 kinetetik. Ya. Setelah ibu bagi kelompok, silahkan buat kelompoknya masing-masing yang sudah ibu panggil namanya. Oke. Kelompok 1 auditory, Marlina, silahkan pindah nak. Kemudian Rido, Duratun, pindah terus kembali buat kelompok. Amira dan Rasifatus, itu kelompok 1 auditory. Silahkan buat kelompoknya. Kemudian kelompok 2 4 aja. Kelompok 2 Ayu Najwa, silakan pindah lagi. Kemudian Heri, Fadira, buat kelompok ya. Isra dan Ayu Maira. Sudah. Dan kelompok 3 Gedi atau pikiran. Di sini saja. Kelompok 3 ibu panggilkan Lufi, Amilna, dan Naila, Dewa, dan Awan. Sudah dapat semua kelompok? Pak Ibu sudah semua dapat kelompok?
kelompok mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi beda-beda kelompok, beda cara pengerjaan tugasnya. Judulnya tetap sama, mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Ya. Ya, ini kelompok auditory. Coba ini LKPD-nya Ibu akan membagikan. Udah. Tugas kamu di sini adalah putarkan video melalui HP yang berisi narasi tentang sebuah proses. Cara membuat kue. Kita juga untuk mendengarkan sesama menuliskan teks prosedur mereka dengarkan. Nanti Ibu akan memberi satu video di HP cara pengerjaannya. Kemudian kamu akan melihat video tersebut dan kamu akan menuliskan cara-cara yang ada di dalam video tersebut, cara membuat kue coklat. Paham anak-anak? Sebelum mengerjakan di kantor, Ibu akan bagikan per kelompok satu karton yang akan dikerjakan tugasnya di kantor. Sebelumnya kamu akan mengerjakannya terlebih dahulu di LKPD ini. Paham anak-anak? Silakan dikerjakan. Itu kelompok 1 auditory. Ini video yang akan silakan dikerjakan sesuai dengan video. Kelompok visual, kelompok 2. Tadi akan membagikan LKPD-nya. Di sini tugas kamu adalah ada sebuah cerita di dalam LKPD ini. Kemudian kamu diminta mengubah cerita tersebut cerpen menjadi sebuah teks prosedur. Udah, di dalam LKPD ini ada ceritanya. Judul ceritanya adalah si kecil membuat kue. Ini ceritanya. Ubah cerita ini menjadi teks prosedur. Ada langkah-langkahnya apa kue yang dibuat si anak. Udah, kamu boleh mengerjakan, baca, pahami ceritanya, buat di sini, membuat kue coklatnya, apa bahan, alat, dan langkah-langkah di dalam cerita tersebut kamu uraikan. Paham? Ya, sebelum Ibu bagikan karton, kamu kerjakan terlebih dahulu. Nanti kamu pindahkan ke karton. Itu hasil kemudian yang terakhir, kelompok kinestetik. Ini edarnya seperti kertas, pensil, warna, gunting. Ini alat-alat untuk membantu kamu menggambar cerita cerpen menjadi teks prosedur. Di sini ada contohnya seperti ini, contoh seperti apa? Kan gambar. Kamu boleh menguraikan mau gambar tentang kue coklat, kamu mau gambar apa aja, boleh kamu uraikan di sini. Paham kira-kira? Silakan Ibu akan bagikan alat bahannya. Ini untuk kelompok 1 ya. Di sini kamu akan mengerjakannya. Ini untuk kelompok. Di sini kamu menggambarkan ya. Setelah kamu uraikan semuanya itu nanti buat di sini dan dipakai secara
setelah baca jelaskan tentang gambar itu apa gambar yang mau kamu lihat. Langsung bakal dia tambah dengan langsung. Ini cerita yang soalnya biar bisa. Terus ini nanti isian dari ini pindah ke situ ya. Ada yang tidak mengerti, ada yang tidak jelas. Buat serapi mungkin. Karena nanti ada kriteria penilaian ya. Nanti kamu buat kelompok ya. Nama kelompok jangan lupa Nana. Cantumkan semua anggota kelompoknya. Coba aku coklat. Coba dipahami videonya, baru buat langkah-langkahnya. Bagaimana anak-anak? Ini diwarnai. Diwarnai. Coba
Pokoknya masing-masing beli yang terbaik. Coba semuanya kan kelompoknya semuanya anggotanya aktif ya, karena nanti ada kriteria penilaian. Keaktifan kelompok kriterianya kerjasama dan ketetapan isi. Jadi semua wajib anggotanya bekerja sama. Jadi itu kita nanti ada dalam penilaian.
Masih semangat? Ayo anak-anak, waktu kita tidak lama lagi. Ya Bu. Ayo selesaikan semua tugasnya. Oke. Kerja sama adik kelompok. Ini dia biasa kerja untuk satu orang kakak selesai. Ini kualitas kita di sisi kok. Mana kan juga kita
warna yang ingat ya anak-anak, ini ada hadiahnya. Siapa kelompok yang terbaik? Jadi berapa harus ada 90. Terus ini kan setelah simulasi.
Semua bekerja ya. Karena kerjasama kolaborasi itu masuk dalam kriteria penilaian. Kerjasama kolaborasi masuk kriteria penilaian. Kelengkapan isi, presentasi dan ikut bekerja sama. Begini deh. Kerjasama ya. Lelo, kali. Apa alatnya? Alat bahan. Apa warna? Warna
Silahkan bingkai. Kemudian kita akan presentasi. Masing-masing selesaikan segera. 2 menit lagi. Itu tadi. Ayo selesai. Itu fikatnya kan dua hari. Apa itu rumah? Pak Ciko akan Pak Ayu juga dari jauh. Bu.
kotoran. Iya, kotoran. Kayaknya juga tengok refleksnya. Iya dong. Kelompok visual silakan maju ke depan. Udah coba ngomongkan ini kelompok visual. Silakan ketua kelompok ayo menjelaskan, yang lain perhatikan nah. Halo, sebagai ketua kelompok Ayu Najwa, silakan diperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Siapa aja nama kelompok? Nama kelompok kami Ayu Najwa, Ayu Sumaira, Isra Al-Aksi, Esita Rita Safa, dan Fajira. Di sini kami membuat presentasi kue bolu. Di sini cara membuat kue. Di sini ada tepung terigu, coklat bubuk, gula, mentega, loyang, mixer, dan ayakan loyang atau loyang. Langkah-langkahnya, langkah-langkah siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, padam telur dan gula, cairkan mentega, tuangkan adonan sebanggakan. Kelompok visual maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Kita akan tempel hasil kerja kelompok visual. Tolong anak-anak duduk Hasil kotoran. Iya, kotoran. Kayaknya juga tengok refleksnya. Iya dong. kelompok visual silakan maju ke depan. Udah coba ngomongkan ini kelompok visual.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Siapa aja nama kelompok? Nama kelompok kami Ayu Najwa, Ayu Sumaira, Isra Al-Aksi, Esita Rita Safa, dan Fajira. Di sini kami membuat presentasi kue bolu. Di sini cara membuat kue. Di sini ada tepung terigu, coklat bubuk, gula, mentega, loyang, mixer, dan ayakan loyang atau loyang. Langkah-langkahnya, langkah-langkah siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan: panjang telur dan buah, cairkan mentega, tuangkan adonan sebanyakan. Bila lebih kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok visual. Silakan sudah mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat. Kelompok yang kena nomor 2 siapa? Silakan maju ke depan. Presentasikan hasil kerjanya. Kepada kelompok audio tadi, silakan tepuk tangan untuk kelompok audio. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok audiotori ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amira Latisha. Nama saya Beratun. Nama saya Rio. Jadi dari hasil kerja kami membuat kue coklat yang di sini ada bahan, alat, dan juga langkah-langkah pembuatan. Bahan-bahan yang digunakan adalah 250 gram coklat bubuk, air, wafer, dan juga 500 gram kacang cincang. Alat yang diperlukan adalah pisau, mangkuk, sendok, wadah, kertas, baking powder, kakak, piring, teflon, dan kompor dan loyang. Kue ini adalah kue seperti snack lebaran yang kecil-kecil dan juga dah segitu saja presentasi kami. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok audio tadi. Silakan kembali ke depan. Selanjutnya kelompok kinestetik. Pertama kelompok kinestetik. Silakan. Ini ada.
Naila Sarah, Sarah Janisa. Lutfi. Jadi kelompok saya, jadi saya di sini mau menjelaskan tentang tes prosedur kue coklat. Di sini ada bahan, alat, langkah. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu, telur, gula, mentega, coklat bubuk, loyang, mixer, wadah, mangkok, sendok, oven, piring. Langkah-langkahnya, pertama kocokkan telur, lalu masukkan ke dalam mangkok. Dua, masukkan tepung, gula, mentega, bubuk coklat, aduk hingga merata. Tuangkan ke loyang, lalu masukkan ke oven. Setelah itu pindahkan ke piring, lalu tambahkan topping sesuai selera. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok IDTI sudah mempresentasikan hasilnya. Dan di sini kita akan membuat kesimpulan daripada hasil kerja kita hari ini. Udah. Jadi kesimpulannya, mengubah cerpen menjadi teks prosedur adalah sebuah latihan yang bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar, kita dapat melakukan transformasi ini dengan mudah dan menghasilkan teks prosedur yang inovatif dan berguna. Sudah paham? Kita akan membuat refleksi dan kesimpulan. Masing-masing per orang per siswa akan ibu bagikan 2 kertas untuk menempelkan kesimpulan dan refleksi. 2 kertas. Udah. Coba dengarkan, ada pertanyaan mengenai apa yang akan kamu tuliskan di kertas ini. Iya, refleksi. Yang pertama, 2 menit ya. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Menurut kamu bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Silahkan tulis masing-masing di kertas kecil ini. Kemudian yang kedua, apa yang telah satu orang satu, apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran materi ini? Kira-kira apa yang sudah kamu pahami dengan materi ini? Jadi masing-masing kita akan menempelkan ke refleksi. Apa? Pertanyaannya ya untuk kelompok ini, apa yang telah kalian pahami dari melakukan refleksi ini? Refleksi apa, Bu? Ini lagi. Oh, benar. Untuk kelompok ini, udah. Apa saja tantangan kesulitan yang kamu hadapi selama kegiatan belajar? Silakan. Apa? Sudah siap? Yang sudah siap silakan tempel. Yang sudah siap silakan tempel. Tulis. Udah. Kesulitan dalam belajar apanya? Silakan nak. Tempelkan. Hai, coba ya. Oke, bos. Tempel nak, tempel terus. Ya udah. Langsung ke refleksi. Refleksi. Silakan tempel. Apa saja tantangan atau kesulitan? Tantangan. Oh, tantangan. Udah? Jadi inilah dia kesimpulan kita hari ini. Oke? Sudah dapat juara. Ibu akan sambil menempel dan selesai tempel terus. Ibu akan membacakan siapa juara 1, juara 2, dan juara 3. Silakan perwakilannya masing-masing maju ke depan. Nih, Bella, lagi. Udah, silakan maju masing-masing ke depan. Juara 1 jatuh kepada. Dari mana perwakilannya? Silakan.
Dia pun. Ya, alhamdulillah semua sudah selesai. Kemudian untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita hari ini, kita semua mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Ya, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.